Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini Tuhan Yesus berkemurahan menghitungkan kita kembali untuk sama-sama beribadah di dalam rumahnya, di dalam tempat kudusnya, di mana pada hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus seperti janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia menjanjikan penghibur kepada setiap yang percaya kepadanya, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini seluruh dunia bersukacita untuk memperingati hari yang sangat besar ini, karena janji Yesus di dalam kehidupan kita mengaruniai kita Roh Kudus, Roh yang hidup, Roh yang berkuasa. Di dalam firman-Nya berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Semuanya itu Kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Demikian juga pada hari yang ke-50, sama seperti murid-murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara terkasih, saat ini mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita menyambut pencurahan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Mari dengan kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, mari kita datang di dalam hadirat Yesus yang maha kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh yang hidup, Roh Kudusnya yang berkuasa, yang membuat kita semakin kuat, Roh yang selalu menuntun kita untuk selalu memperbaharui kehidupan kita di dalam hidup Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Bapa di dalam Yesus. Mari semua Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita katakan, Roh-Mu yang hidup di dalam Yesus memenuhi seluruh kehidupan. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam kami Yesus, sehingga kami boleh tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir lagi
kejelamu Tuhan di dunia Bapa kami. Karena hanya di dalam hadirat-Mu Yesus, kami boleh merasakan sukacita luar biasa Engkau berikan bagi kami. Kami boleh merasakan damai sejahtera Engkau jadikan bagi kami Yesus. Roma Ibu boleh terdoa berdosa. Silakan memenuhi seluruh kehidupan kami Tuhan.
sehingga kita boleh merasakan sukacita damai sejahtera, merasakan pemulihan, merasakan hidup yang baru, kasih yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu saudara yang terkasih, saat ini mari kita bersukacita karena pada hari ini di seluruh dunia bersukacita menyambut hari turunnya Roh Kudus. Hari yang besar, hari dipenuhi dengan kasih kemurahan Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersukacita, kita buat pujian kita di seluruh dunia. Roh Kudus bekerja. Yesus
yang baru, minyak yang baru. Tuhan Yesus menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu saudara, untuk semakin menambah sukacita kita, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena lewat kebenaran firman Tuhan Yesus, kita semakin diubahkan. Mari kita sambut firman Tuhan Yesus dengan kerendahan hati kita. Kita katakan, kusiapkan hatiku Yesus mendengar firman-Mu. firman-Mu yang hidup dan kekal ya Bapa. Kami telah membuka hati kami, taburkanlah firman-Mu dalam hati kami. Benih yang baik yang telah Engkau firmankan yang dapat mengubahkan hidup kami, menjadikan pembaharuan hati yang baru, roh yang baru, hidup baru dalam kasih karunia.
Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kami, sehingga kami semakin mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah memerdekakan kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi hamba dosa. Kami tidak lagi diperbudak oleh iblis. Di hari ini Engkau memerdekakan kami. Di hari pencurahan Roh-Mu yang Bapa, sungguh-sungguh hembusan Roh Kudus dari surga mengalir setiap hidup kami dengan api Roh-Mu yang membakar kami semuanya, memurnikan iman kami, memurnikan kekudusan kami, hidup di dalam kasih karunia. Iblis setan roh jahat yang telah menipu kami selama ini, yang telah memperdaya kami, meneror, mengintimidasi hidup kami, mendakwa kami, dan mengagalkan keselamatan kami. Maka pada saat dengan kuasa-Mu, kami usir semua dari hidup kami, baik dalam keluarga kami, baik dalam jemaat ini. Saya perintahkan, hai engkau di setan roh jahat, di dalam nama Yesus, saya usir engkau, dan jauhlah engkau dari hidup kami. Dalam nama Yesus, berikan engkau, tertanam engkau keselamatan, dan engkau tidak lagi berkuasa dalam hidup. Terima kasih Bapak Yesus, perhubungan kami. Firman-Mu ditaburkan pada saat ini. Teguhkanlah dalam segala tanda yang ajaib dan bermanfaat. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus, Tuhan telah berfirman, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Tarumali sinagwa Yesus, tarumali ku ada manof fa'auli sila itu. Amin. Firman yang kita terima hari ini adalah firman yang hidup dan firman yang kekal, yang akan menjadikan segala rencana Tuhan dalam hidup kita, menjadikan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan keselamatan bagi setiap yang percaya kepadanya. Maka setiap orang yang mau diselamatkan senantiasa bersukacita menerima firman Tuhan. Amin. Senantiasa bersukacita menerima nasihat-nasihat firman Tuhan, karena firman itu adalah penasihat yang ajaib. Haleluya. Kalau terima dalam hati kita, maka dia akan menjadi roh yang akan mengubahkan kita, memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan kita. Haleluya. Saudara kasih, hari ini juga kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang telah dilakukan Tuhan 2000 tahun yang lalu, yaitu di kota Yerusalem, di suatu rumah, ketika para murid-murid berkumpul dan berdoa di atas loteng, dan rumah itu juga rumah tempat dilaksanakannya perjamuan kudus bersama Yesus di hari Paskah. Setelah Yesus naik ke sorga, selama 10 hari para murid berkumpul. Memang pada saat itu mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ada perintah Tuhan pada mereka supaya mereka menjadi saksi Yesus.
memberitakan Injil, dan mereka harus menunggu dulu di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus dan menerima kuasa perlengkapan dari tempat tinggi. Amin. Itulah yang mereka lakukan selama 10 hari. Dari Faluar Ulo Ira Mangader, ya. Sehingga pada hari Pentakosta nanti tiba-tiba turunlah Roh Kudus memenuhi mereka, dan tergenapilah janji Tuhan, ya, tergenapi gamau lagi Yesus keras noiwal nama huli dia bazurugo ifateni kiheha bakheran faham. Amin. Dan ketergenapi juga firman Tuhan yang mengatakan, jikalau kau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak melihat kerajaan Allah. Hani haji letumu mori dari dana bagi heha bale moi babanua sorugo. Apa itu? Lahir tumu moroi bandan bagi heha, ya iya pemayagu idanu, dan dengan idanu baptisan air, dan pemayagu dengan yang memenuhi arti baptisan Roh Kudus. Amin. Amin. Mungkin kita semua sudah baptisan air, tetapi kita harus menerima baptisan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mungkin sudah lahir dari air, kita juga harus lahir dari Roh. Jadi para murid dulu tidak sembarangan saja mereka dibaptis dengan Roh Kudus. 70 murid yang dipanggil, beribu orang yang sudah dibaptis. Tetapi mula-mula yang menerima baptisan hanya 12 orang. Amin. Murid-murid saja yang sudah diutus memberitakan Injil 70 orang. 58 orang, 59 orang tidak sampai pada baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus. Dan saudara kasih, barang siapa tetap setia seperti murid-murid, dan mereka punya perjuangan, yang berjuang ira mengadu. Ya. Roh Kudus bukan barang obralan, ya. Dia itu suatu roh yang hidup, suatu pribadi yang hidup. Dia hanya datang kepada yang layak menerimanya. Dia hanya datang kepada yang merindukannya. Amin. Yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, mewujudkan apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Apa itu kehendak Tuhan? Memuliakan Bapa kita di surga. Haleluya. Apabila ini yang ada sama kita hari ini, maka kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Mari kita lihat saudara kasih, bagaimana perbedaan sebelum terima Roh Kudus dengan sesudah terima Roh Kudus. Ya. Ketika murid-murid percaya pada Yesus dibaptis, ulah bayar geredamu, ulah tema darumali, bahkan sudah mengadakan mujizat. Nuyutus sira Yesus paman Nuriega, Turia sungsudada, miofano Turega ban mazuruko no ahanta, babi fadahado fak miofano beko, mi fadahado mo ori miorifi mate. Mujizat terjadi, tetapi sifat mereka tidak berubah. Kenapa? Karena rohnya belum diperanakan Tuhan.
masih belum menerima Roh Kudus. Apa sifat mereka yang tidak berubah? Ya, masih ada di antara mereka sifat, ya, siapa yang terbesar di antara kita. Amin. Siapa yang lebih hebat di antara kita? Siapa sebenarnya yang lebih kasih Yesus? Apakah Yohanes atau Petrus? Siapa anak kandung, siapa anak tiri? Itu masih sifat yang buruk. Amin. Masih menyimpan akar pahit. Masih gampang tersinggung. Gampang tersinggung. Korban tersinggung saja 58 orang. Gara-gara mempertahankan tersinggungnya, rela tidak mau ke surga. Amin. Siapa yang masih gampang tersinggung? Kalau ada Roh Kudus, bersyukur kalau ada orang yang menasihati. Bersyukur kalau ada orang yang mengingatkan. Karena iblis tidak mungkin menasihati kita. Yang menasihatkan yang baik dari kita hanyalah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kalau roh iblis menyuruh kita jahat. Jadi kalau masih banyak di antara kita yang tersinggung mendengarkan firman Tuhan dan penjelasannya, pasti Roh Kudus sudah meninggalkan saudara. Atau tidak pernah saudara menerima hatimu diurapi oleh Roh Kudus. Seperti murid-murid dulu. Walaupun saudara sudah dibaptis, walaupun bersama-sama dengan Yesus setiap hari, bersama-sama pelayanan setiap hari, ya, saudara juga berdoa mengadakan mujizat, tetapi harus menerima baptisan Roh Kudus. Amin. Untuk menerima ini harus dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang cuek-cuek dengan roh yang satu ini. Ini roh dari sorga. Makanya para murid dahulu setiap hari mereka berdoa, berpuasa. Mereka mau tersiksa. Mereka tidak tenang sebelum terima baptisan roh itu. Karena apapun yang mereka kerjakan pasti akan menjadi sia-sia. Amin. Karena roh itu yang memberikan kita hidup yang kekal. Niamonia tahu mau istilah itu. Ya, ini binasa. Hidup kita ini binasa. Supaya jangan binasa, supaya beroleh hidup yang kekal, harus terima yang tidak binasa. Amin. Harus terima yang tidak binasa. Karena ini akan mengalami maut, kematian. Tetapi roh yang sudah bangkit dari antara orang mati, roh yang hidup yang kekal, harus kita terima. Karena ini nanti yang membuat kita hidup yang kekal. Amin. Supaya terpenuhi harapan saudara dan saya untuk masuk surga, jangan mencintai dunia ini. Jangan mencintai neraka. Pikirkanlah surga. Dunia ini pasti berlalu. Amin. Perjalanan ini akan berjalan terus dan sampai pada finishnya. Perjalanan Maulida pasti akan berjalan setiap hari. Dan pada akhirnya sampai kita finish. Apa yang kita perjuangkan, itulah yang kita terima nanti. Sobat Auridanya setelah Fauri deh. Fauri sila itu atau rugo. Fauri sila itu gue peneraku penyiksaan.
Maka kita harus merindukan lawatan Roh Kudus supaya kita semua dibaptis. Amin. Jadi mereka tidak berubah. Petrus masih terus emosian. Ya, masih emosi terus Petrus. Ketika Yesus ditangkap, diambil parang. Yang timbul adalah roh pembunuh. Amin. Waspadailah kalau ada ini. Ada roh yang mau bunuh diri, ada roh yang mau membunuh sesamanya karena kebenciannya. Roh itu menginginkan supaya dia mati aja, hilang dari pandangan kita. Itu masih yang lama. Amin. Amin. Kalau kita masih hanya memikirkan supaya cuma kita aja yang hidup, yang lain biar aja mampus, itu masih roh yang lama itu. Belum Roh Kudus. Amin. Ya, masih suka berkelahi, masih suka nantang. Itu masih roh yang lama. Apalagi suka berkhianat. Sebelum terima Roh Kudus masih suka berkhianat. Berkhianat itu artinya sudah gak ingat lagi kalau kita ini adalah saudara dalam Yesus. Hubungan yang harus dijaga. Amin. Tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling menyakiti. Yang dianjurkan Tuhan saling mengasihi, tolong menolong, saling melayani, menyayangi. Amin. Tapi kalau masih roh-roh pengkhianatan ada di dalam, masih terbukalah pintu neraka sama kita. Dan hari ini biarlah Tuhan membereskan itu semua dalam hidup kita. Haleluya. Ketika Yudas dirasuki oleh roh pengkhianatan itu, tidak peduli lagi, tidak peduli mau rusak pelayananmu Yesus, biar aja. Mau malu kau di situ. Ya. Mau mati kau di situ. Masih ada sifat kayak gini. Kalau ada, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh supaya kita semua dibebaskan. Amin. Sifat apa lagi yang ada saudara yang kasih? Suka menyangkal. Ya. Menyangkal. Saya tidak menyangkal kasih Tuhan sejak saya dipulihkan. Sejak saya kau tahu Yesus, oh ya si baik ke ibenya mama uri bakal. Sampai detik ini saya tidak menyangkal. Kalau saya dapat masalah pun saya tidak menyangkal. Saya bersyukur Tuhan, bukan kau tidak sayang mengasihi aku dengan masalah ini, tapi karena kau mengasihi aku sehingga saya harus hadapi masalah ini supaya saya bertobat, supaya saya semakin dimurnikan. Amin. Ya. Saya tak menyangka. Tapi orang-orang menyangkal itu kelihatan dari hubungannya, membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya. Melupakan kasih yang mula-mula. Tidak mau lagi dalam persekutuan. Komitmen kepada Tuhan tidak mau lagi dikerjakan. Kenapa? Karena sudah tidak anggap bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan dalam hidup saya. Tapi bagi orang yang sudah menerima Roh Kudus,
sampai mati pun tidak mau menyangkal. Haleluya. Sampai mati, sampai digantung, disalibkan, dibakar dalam kuali, murid-murid dulu tidak mau menyangkal Yesus. Amin. Saudara kasih, inilah keadaan para murid dulu. Dan yang tragisnya kalau saudara baca nanti di Markus 16, ya, murid-murid itu tidak percaya ketika Yesus sudah bangkit dari orang mati, dari antara orang mati. Mereka tidak percaya. Ketika Maria dan perempuan yang lain melihat ke kuburan, berjumpa dengan malaikat, katanya Yesus sudah bangkit. Lalu diceritakan kepada Petrus dan yang lain. Mereka tidak percaya. Ketika Maria berjumpa dengan Yesus di kuburan, ceritakan pada murid yang lain, tidak percaya. Ketika Yesus bersama dengan Petrus dan murid yang lain di Emmaus, mereka bercakap-cakap, tidak percaya juga sama Yesus. Amin. Apalagi Thomas. Saudara yang kasih, itu karena belum terima Roh Kudus. Amin. Apakah kita semua mengalami kondisi yang seperti itu sekarang sehingga kita tidak punya sukacita lagi? Seakan-akan Tuhan tidak ada lagi. Seakan-akan Tuhan tidak peduli lagi sama kita. Saudara kasih, itu keadaan alamiah manusia kita. Dan kalau terima Roh Kudus, maka diubahkan menjadi seorang yang sangat percaya pada Yesus. Amin. Ya. Di Markus mereka tidak percaya, malah Yesus pun mencela mereka. Tetapi Tuhan juga memberikan perintah untuk memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya, orang yang ragu-ragu. Diberikan perintah, beritakanlah Injil. Amin. Sekarang juga perintah itu diberikan pada kita. Mungkin kondisi kita sekarang kondisi yang ragu-ragu, kondisi yang bingung, nggak tahu membuat apa. Tapi ada perintah oleh karena kita begitu Yesus, murid Yesus yang sudah menerima firman Tuhan, yang sudah diselamatkan, untuk menjadi saksi Yesus. Karena keadaan yang seperti itu, makanya katakan Yesus, tunggu di Yerusalem sampai engkau menerima Roh Kudus dan engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Amin. Berapa banyak yang menunggu di antara kita di dalam beberapa hari ini? Apakah kita juga menunggu janji Tuhan itu? Seperti yang saya sampaikan, usaha Yesus, karena setiap hari kita berdoa dan berpuasa. Setiap hari memang ada perkumpulan doa kita melalui kelompok-kelompok, baik juga pribadi-pribadi di rumah. Sampai hari ke-10 hari ini, supaya berharap kita bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita semuanya, dan kita dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saudara kasih, apa yang terjadi setelah mereka terima Roh Kudus? Ya. Yang pertama dulu kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Silakan dibaca yang ada mic-nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Apabila Roh Kudus turun atasmu, atau hari hanya mau nikah kami, bagi tema kuasa. Amin. Diterima kuasa, ya,
bukan terima uang. Amin. Amin. Bukan terima jabatan, terima kuasa. Amin. Terima karunia, buahlah gehehannya mulia. Amin. Kalau terima Roh Kudus, kita menjadi apa? Menjadi saksi. Saya, kamu, saudara-saudara semua saksi Yesus. Amin. Sadar enggak kita saksi Yesus? Sadar enggak? Kalau belum sadar, bangun sekarang. Ini sudah saatnya. Ya. Kalau masih tidur, bangun. Bukan orang lain, kita saksi Yesus. Amin. Kita jangan tunggu orang lain. Saudara saya yang selamatkan, kita lah yang jadi saksi Yesus. Jangan bilang orang Amerika, orang Australia, harus orang Batak. Kalau saudara yang selamatkan Yesus, termasuklah saudara saksinya. Haleluya. Haleluya. Sehingga melalui kesaksian kita semua terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Amin. Mungkin saudara sekarang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya talenta apa-apa, tapi apabila saudara mulai bergerak, ya, mulai pergi menyaksikan Yesus, maka saat itu juga Roh Kudus bekerja memberikan kuasa kepada saudara seperti yang diinginkan oleh Roh Kudus dan diinginkan Tuhan kepada saudara. Amin. Mau? Wah, kurang mantap suaranya. Mau? Haleluya. Luar biasa. Ya. Ini saat-saatnya kita masih sehat, masih kuat. Ya. Jangan sampai berlalu begitu saja, saudara tidak berbuat apa-apa sama Tuhan. Mulai sekarang, hitung-hitunglah kita berbuah untuk menggenapkan panggilan Tuhan pada kita. Engkau akan menjadi berkuasa, dan engkau menjadi saksiku. Saksi Yesus. Jangan menjadi saksi setan. Jangan menjadi saksi iblis lagi. Amin. Jangan ya. Jangan beritakan hoax. Beritakan Injil. Beritakan kebenaran. Amin. Semangat kita. Haleluya. Mulai dari Yerusalem. Apakah saudara kita ke Yerusalem semua? Tidak. Mulai dari rumah kita, keluarga kita. Ya. Makanya semua isi rumah, keluarga, anak-anak di rumah, yang merasa anak di rumah, coba lihat sini dulu. Ya. Kalian harus kerjasama menerima Yesus. Yang namanya anak, termasuk anakku juga, Jeremy, Brian, Tania. Jangan cuek-cuek saja kalian sama Yesus. Nanti nggak ada masa depanmu. Ya. Mulai dari Yerusalem, beritakan firman Tuhan. Beritakan Yesus. Bahwa Yesus yang menyelamatkan. Boleh ada keluarga kita karena Yesus. Amin. Dibiarkan hidup serta hingga saat ini karena ada tujuan Tuhan yang harus kita kerjakan. Amin. Ya. Dunia ini penuh dengan kuasa yang ingin membinasakan kita. Ya. Kalau bukan karena Tuhan, setiap hari kita dapat malapetaka. Setiap hari kita dapat masalah. Setiap hari kecelakaan di jalan. Ya. Tapi
Tapi karena Tuhan yang melihara, karena Tuhan mengasihi kita boleh ada di saat ini. Amin. Ya, kau bisa sekolah karena kasih Yesus. Lihat sekarang Tuhan tidak mau peduli siapa yang bisa sekolah. Hah? Siapa? Mau guru, mau apa, mau polisi, mau apa? Siapa yang bisa? Ya. Kalau ditambah satu lagi, itulah yang lebih parah lagi. Mungkin baru semua berteriak Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Amin. Ya. Begitulah kalau Tuhan sudah tidak peduli. Ya. Apakah presiden bisa mengatasinya? Apakah tentara senjata bom nuklir bisa mengatasinya? Gak bisa. Gak bisa. Jadi marilah kita gagah karena iman kita kepada Yesus. Amin. Jangan kita gagah karena menurut hebat kita sendiri. Maka Injil harus mulai beritakan di dalam keluarga kita. Paling tidak setiap berdoa itu baca firman Tuhan. Amin. Satu orang tugaskan baca firman Tuhan pagi sore, ya, pagi malam, dan sama-sama berdoa dengan keluarga anak-anak. Haleluya. Memang kita tidak bisa mengubahkan seorang, tapi firman itu, Roh Kudus, Tuhan bisa mengubahkannya. Makanya kita buat kelompok doa, supaya keluarga dalam kelompok itu mengajak anak-anaknya, keluarganya, ya, janganlah cuek sama Tuhan. Amin. Jangan sok kali lah bilang sama keluarga kita, anak kita tidak mau, jangan sombong sama Tuhan. Jangan. Ditarik nafasmu nanti, ya, mahal kali oksigen itu. Satu tabung aja berapa mahasiswa? Satu tabung satu hari 500.000. Kalau nggak dikasih nanti oksigen 500.000 bayar tiap hari, 15 juta sebulan. Amin. Jangan sampai sombong sama Tuhan. Maka mulai dari Yerusalem beritakanlah Injil. Amin. Bukan karena banyaknya. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus yang percaya, Yesus menyertai. Haleluya. Saudara kasih, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan Galilea, artinya ditentang lingkungan kita dimanapun berada, beritakan Injil. Minta pada Tuhan, Tuhan hari ini saya rindu bersaksi, berikan saya pelayanan. Amin. Saya dulu di Polda seperti itu. Tuhan, saya kantor, saya mau bersaksi, berikan saya pelayanan, orang-orang yang mau menerima berita Injil. Bayangkanlah menginjil di Polda saya. Bayangkan itu. Ya. Berapa banyak yang saya bawa ke perhimpunan polisi-polisi yang bandel itu. Haleluya. Begitulah kalau Roh Kudus bekerja yang tidak masuk akal, bisa dikerjakan Tuhan. Amin. Yang penting kita mulai merindukan, mau mengerjakannya. Tuhan yang menyediakannya. Amin. Jadi mulai dari Yerusalem, seluruh Galilea dan sampai ke ujung dunia. Itu tugas utama kalau sudah terima Roh Kudus. Ya. Kemudian apa yang terjadi, saudara kasih? Ketika terima Roh Kudus, maka mereka berkata-kata dalam bahasa lidah. Artinya ada Roh Kudus yang menggerakkan lidah mereka untuk mengatakan hal-hal yang menjadi kemuliaan Allah. Ya. Bukan seperti kita kalau mengatakan semua konsep-konsep dulu. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, 4 ini. Nomor kelima humor, nomor keenam kulibas dulu siapa ini, nomor ketujuh baru berdoa.
itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kerjaan Roh Kudus itu dia sendiri yang menggerakkan pikiran hati kita, lidah kita berkata-kata, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mereka berbahasa lidah, semua orang mendengarkan bicara mereka mengerti. Ya. Bukan tidak mengerti, bahasa mereka dapat dimengerti. Amin. Itu kalau penuh Roh Kudus. Ya. Supaya jangan tertipu kita lagi. Jangan tertipu. Amin. Ada bahasa roh juga yang mengerti hanya yang dikaruniai, yang berkata-kata roh sendiri tidak tahu apa yang katakannya. Tapi menurut Paulus bahwa itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Amin. Ya, tapi nubuat adalah untuk orang-orang yang beriman. Bahasa roh membangun diri sendiri, bukan membangun jemaat. Makanya kalau dalam jemaat tidak perlu berbahasa roh katanya. Kalau datang nanti orang baru, karena dia tidak mengerti, bisa-bisa dikatakan orang ini gila. Amin. Nah, kalau berbahasa roh untuk diri sendiri, ya memang ada karunia-Nya itu, membangun komunikasinya dengan Bapa di surga, dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi tidak bisa membangun orang lain. Ya. Bahasa roh bukan karunia untuk menyembuhkan yang sakit. Banyak orang berdoa bahasa roh pada orang yang sakit. Aku pada dalam nama Yesus. Enggak ada tulisannya, enggak ada. Tapi karunia kesembuhan di dalam nama Yesus, sembuhlah kau, maka yang sakit sembuh. Haleluya. Nah itu mereka menerima bahasa-bahasa yang baru dan penuhi dengan api Roh Kudus bakar mereka. Nah, ketika itu Petrus berkhotbah, ya mungkin saudara bisa nanti baca sendiri khotbahnya. Dalam tempo tidak sampai setengah jam khotbah ini, kalau dibaca 3.000 orang sadar. Amin. 3.000 dia sadar. Waras dia. Baru tahu apa yang terjadi. Jadi saudara kita kalau berkhotbah tanpa Roh Kudus, sampai jungkir balik kita pun yang mendengar tidak mau bertobat. Ya, tidak mau bertobat. Kenapa? Karena roh kita sendiri yang berkata-kata. Jangan-jangan yang kita khotbahkan pun diserang kita kan itu. Diserang kita. Dan ketika Roh Kudus menyertai pemberitaan murid-murid Petrus pada saat itu, orang insaf sadar. Iya ya, salah kami. Sudah salah selama ini. Ya, apa yang harus kami lakukan Petrus? Amin. Ini orang-orang juga yang sudah ditransfer kuasa roh itu. Ya, dari murid transfer sama mereka Roh Kudus, sehingga mereka jadi bisa membuka hati pada Tuhan. Amin. Amin. Kalau tidak, roh yang lain menutup hati mereka. Ada roh iblis menghalangi supaya jangan percaya pada Yesus. Amin. 3.000 orang bertobat. Haleluya. Nah, apa kata Petrus di ayat 38? Baca dulu. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi
Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Hanya Yesus. Ya. Bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Petrus, bertobatlah, beri dirimu dibaptis supaya Allah mengampuni dosamu dan supaya kau menerima karunia Roh Kudus. Ibarat ini kerana mimpi dibayar itana bagaimana fahor ni enal ditemal wala gehehan yang monir. Amin. Haleluya. Ya. Maka berapa banyak orang yang bertobat di ayat 41? Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000, 3.000 nia baton bayar kita. Amin. Cuma satu yang khotbah. Haleluya. Kalau semua kita bersaksi berapa banyak ini? Kalau 3.000 satu orang, sudah habis Pulau Nias ini, semua percaya pada Yesus. Haleluya. Tidak ada lagi yang mengejek saudara kalau menyembuhkan Yesus. Semua mereka haleluya. Ya. Haleluya semua. Mari kita bersaksi. Dari tahun 2008 saya ke Nias ini. Ya. 23 jemaat yang berdiri jemaat Yesus. Haleluya. 23 jemaat. Siapa yang mau bersama-sama memberitakan Injil ini? Tugas kita. Amin. Ya. Apa untungnya, Pak? Untungnya kau diselamatkan, kau beroleh hidup yang kekal, bukan ke neraka. Amin. Itu untungnya. Satu orang percaya, seisi rumahnya diselamatkan kalau tetap setia. Ya. Jadi bagaimana dengan ini, Pak? Ini ada. Amin. Ada pasti. Tapi jangan harapkan kaya ya. Amin. Kalau dikasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Ada banyak cara Tuhan memberkati kita. Tapi saya sampaikan pada saudara, uang, harta tidak akan membawa kita ke surga. Haleluya. Walaupun capek-capek kita mencarinya sekarang, sampai nangis-nangis kita mencarinya. Uang, ya kan? Sampai berkelahi ke sama saudara. Baik kamu pakai itu cocok sama aku, itu bukan punyamu sama saja. Ya kan? Mempertahankan harta, uang, ya kan? Walaupun kita diam-diaman, kan udah bercakapin lagi kamu gara-gara uang. Diaman. Tidak akan menyelamatkan. Kalau saudara bikin cara kayak gitu mencari Yesus, ya, memberitakan Injil, saya jamin 100% saudara ke surga. Haleluya. 100%. Ya. Ini cari uang sampai dikuduk-kunin kita, karena saya ingat kiri kanan. Ya kan? Amin. Iya. Aduh. Kenapa sudah? Gara-gara cari kiri. Amin. Ya kan? Bukan nggak boleh, tapi yang paling utama adalah mencari surga. Haleluya. Kalau nggak ada uang juga pasti gugur imannya.
Ya, karena nggak ada niat mau kemana-mana. Nah, kalau kita mengutamakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambah-tambahkan kepadamu. Amin. Nanti diberkati Tuhan semua apa yang kau kerjakan, diberkati usahamu. Haleluya. Kalau diguna-gunai pun langsung diinjak-injak malaikat. Amin. Dikirim soman injak, kan itu. Kenapa? Itu anak kekasih Tuhan. Haleluya. Itu kekasih Tuhan. Mana bisa dipermainkan iblis? Langsung diinjak-injak Tuhan itu. Amin. Di saudara kasih 3.000 orang bertobat. Paling tidak 1 orang sebulan lah ada yang bisa saudara injili. Amin. Bisa? Bisa? Doakan dia tiap hari. Tuhan, ini namanya yang mau saya injili. Saya mau panggil dia Yesus, ini namanya. Tolong Tuhan, saya mau dia selamat. Dimanapun saudara berada, sebutkan nama Yesus. Yakinlah Tuhan akan memanggil dia. Haleluya. Kemudian apa lagi yang berubah setelah terima Roh Kudus? Setelah terima Roh Kudus, orang-orang suka mendengarkan firman. Ya. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Suka mendengarkan Injil, berita firman. Suka isi mengisi, amin. Isi mengisi sama rasul. Ya. Pengajaran rasul, amin. Bukan pengajaran satuan yang risau. Pengajaran rasul, amin. Atau ada yang ingin mendahului jadi rasul ya? Nggak ada kira-kira ya. Ya. Ada yang mengajar, ada yang diajar. Tidak ada cerita menjadi guru dan menjadi murid sendiri. Aku gurunya dan aku juga muridnya. Nggak ada tertulis dalam kitab itu. Kalau ada yang buat kayak gitu, itulah yang suka sesat itu. Lihat di YouTube ada banyak yang protes-protes sekarang mengenai gereja. Kristen juga, dan ada juga yang pendeta dia katanya. Cuma nggak tahu asal usulnya dari mana. Itu karena belajar sendiri, guru sendiri dan murid sendiri. Akhirnya sesat dia. Suka mendengarkan firman Tuhan. Saudara kasih, sudah 12 tahun saya di sini. Dan setiap hari saya menunggu saudara yang mau sudah suka mendengarkan firman. Setiap hari saya tunggu di sini. Kalau juga ada nanti gerakan-gerakan Roh Kudus, kita bertemu di tempat yang lain, itu semua rencana Tuhan. Amin. Tapi tempat berkumpul ini tidak boleh berpindah-pindah. Amin. Kalau pokoknya itu tidak boleh berpindah-pindah, walaupun ada pelayanan keluarga. Pokoknya itu tidak bisa pindah-pindah. Ya. Yerusalem hanya satu, tidak boleh banyak Yerusalem yang lain. Kalau saudara baca nanti mulai dari Matius atau Kisah Rasul sampai terakhir, tempat pertemuan para rasul itu adalah Yerusalem. Walaupun mereka pergi kemana-mana, ya, Paulus sampai ke Asia menginjil, tapi pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Amin. Titik kumpulnya adalah Yerusalem. Amin. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Mereka selalu bersekutu. Kalau ada persekutuan pasti ada yang namanya sehati sepikir, atau bahasa firmannya adalah bersehati. Amin. Selalu bersehati. Mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa.
Ketika menerima Roh Kudus, ada perubahan yang sangat-sangat kelihatan. Ya, apa perubahannya? Dari pelit menjadi suka memberi. Amin. Haleluya. Haleluya. Dari tidak mau memberi menjadi suka memberi. Baca ya. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Iya. Ada yang keberatan dengan ayat ini? Ada? Sebelum saya bertobat dulu keberatan kali ketika membaca ini. Keberatan kali. Enak kan orang ini. Capek-capek kita mencarinya. Tinggal jual-jual aja, bagi-bagi katanya. Tapi setelah saya mengerti maksud Tuhan, sama saya. Ya. Tetap juga tidak ada yang dibawa nanti kalau mati. Amin. Belum tentu dikasih sepatu yang bagus kalau kita mati nanti. Belum tentu. Ya, betul. Tidak normal sekali kacamatamu itu. Belum tentu dikasih anakmu nanti kalau mati kalau kacamata itu. Belum tentu. Ya, ada yang tengok pas kali di mataku ini. Ngapain kasih sama yang mati, udahlah sama aku ini kan itu. Ya kan? Amin. Apalagi kalau kita mati dalam keadaan banyak emas di tangan, dipakai semua, dihidup emas semua, habislah dirampokin kita dalam keadaan mati. Ya. Dirampokin, diambilin semua karena dilarang membawa emas dan perak. Amin. Haleluya. Ya. Saya bukan mempengaruhi saudara untuk supaya menjadi pelayanan semua harta saudara, bukan. Tapi saudara sudah bisa merasakan sukacita sebagai seorang yang menjadi pelaku kehendak Tuhan. Amin. Saudara bisa merasakannya. Ya. Jangan kumpulkan hartamu di dunia ini katanya, tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Percaya? Amin. Percaya? Amin. Iya. Walaupun di dunia ini kita tidak kekurangan apa-apa. Jadi mereka suka memberi, ya. Suka berbagi, tolong menolong. Selalu ada perjamuan. Sama seperti perhimpunan, di setiap kita pertemuan selalu ada yang bawa makanan. Selalu banyak ada yang paling tidak permen di bawah. Tadi malam kita novel bawa permen. Haleluya. Ya, daripada tidak pernah sama sekali, ya kan? Rugi nggak memberi? Kenapa nggak rugi? Apa yang diberi oleh karena iman kepada Yesus sama dengan sudah meminta dan sudah menerimanya kembali. Percaya nggak dengan firman ini? Percaya? Mari kita lakukan. Ya. Itu perubahan mereka. Suka memberi, baik materi, baik imannya, baik doanya, tenaganya, pikirannya, suka memberi. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa yang pelit-pelit berikan tenaganya, pelit-pelit memberikan waktunya untuk pelayanan untuk Tuhan, hari ini kita harus bertobat. Amin. Katakanlah, Tuhan, hidupku, waktuku, tenagaku, semua adalah milik-Mu. Daripada tiba-tiba Tuhan mencabut tenaga kita, tidak ada tenaga lagi, ya,
Buyut, ya, baru ingin berjanji pada Tuhan, kalau aku kuat, aku mau melakukan kehendak-Mu, mati pun jadi. Tahu Tuhan itu main-main kau kata itu. Dulu waktu kuat kau sudah disampaikan, kamu tak mau. Amin. Haleluya. Siapa mempertahankan nyawanya, kehilangan nyawanya. Ya. Kalau mempertahankan, nanti kalau masuk ke terserus bergaling tiap malam masuk angin, maka kamu pasti tidak sehat nanti. Tapi biarlah Tuhan, karena apabila kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, itu semua akan menjadi berkat. Angin pun menjadi berkat, udara menjadi berkat, hujan menjadi berkat, menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Amin. Haleluya. Jadi ubahkan mereka menjadi orang yang suka memberi, suka menolong, ya. Bahkan mereka berani mempertaruhkan apa yang ada bagi mereka demi mendapatkan surga hidup yang kekal. Amin. Saudara kasih, jangan berpikir tiket ke surga gratis, ya. Tidak gratis. Ya. Ada hal-hal yang harus kita korbankan, seperti yang berkenan pada Tuhan yang kita bacakan hari ini. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dari rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Iya. Ya. Mereka setiap hari berkumpul, mereka setiap hari berdoa, bersehati, kemudian memecah-mecahkan roti, ganti-gantian bawa makanan dari rumah, dan semua dimakan bersama-sama dengan gembira. Amin. Dengan gembira dan tulus hati. Tolong digarisbawahi ini, terutama yang selalu capek kalau memasak. Kadang-kadang hilang tulus hati kalian kalau udah capek. Yang keluar adalah marah dan emosi. Ya, betul nggak? Betul nggak? Kalau sudah menkeroyok memasaknya, kalau nggak cocok di hatinya, sudah diam. Ya, tidak memikirkan lain bahwa kerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Diam. Dan ini. Ya, Amin. Tapi kalau mau melakukan hal-hal ini, katanya di sini harus dengan sukacita dan tulus hati. Amin. Itu yang akan menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup kita. Jangan sudah capek tapi yang dapat marahnya Tuhan. Ya, jangan sudah berkorban yang dapat marahnya Tuhan. Kenapa? Karena tidak tulus, tidak ikhlas, bersungguh-sungguh. Ya. Mungkin tadi pada perencanaan oke lah, tulus kan itu. Yang masak tulus, sudah acara tulus, sudah dilihat dompetnya, udah kurang uangnya. Aduh, itu aja kerja, masak terus, pesta terus, makan terus, perjamuan terus, udah nggak terganti lagi. Tanggung sendiri kerugianmu. Amin. Tapi kalau selalu dilakukan dengan hati yang gembira dan bersyukur, bukan hari ini, besok lusa Tuhan akan menggantikannya. Amin. Haleluya. Percaya. Amin. Itulah kelebihan kita yang pengikut Yesus, harus percaya. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sambil memuji Allah, memuji Tuhan, mempersiapkan puji-pujian, choral group,
kegiatan-kegiatan rohani untuk kemuliaan Tuhan. Mereka disukai oleh semua orang. Ya. Disukai. Ya. Kenapa? Karena kelihatan kasihnya. Bukan soknya yang kelihatan. Mentang-mentang pengikut Yesus sok. Ya. Kalau ngomong sama orang lain, kau nggak beriman kau, percuma kau, jangan bicara kau. Ya kan? Itu sombong rohani namanya. Tidak mungkin orang suka mendengarnya. Amin. Tapi ini disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setiap hari bertambah. Saudara yang kasih, ini sudah jalan dalam pelayanan kita ini dulu. Ya. Awal-awalnya dulu semua bekerja dengan kasih, tidak memperhitungkan capeknya, tidak memperhitungkan korbannya, tidak melihat siapa yang datang. Semua dilayani dengan baik-baik. Dari segala penjuru pulau Nias datang untuk menerima kasih Tuhan kembali. Ya. Sehingga terbuka pelayanan di mana-mana, mujizat-mujizat terjadi, yang mati pun hidup, yang buta pun melihat. Amin. Maka akhir-akhir ini saya tidak melihat lagi yang seperti itu. Kenapa? Kita sudah bekerja bukan lagi seturut maunya Tuhan. Ya. Mari kita terima Roh Kudus supaya kita dipulihkan semua. Haleluya. Kalau suaminya melayani, istrinya juga harus melayani. Jangan pisah-pisahkan. Kalau mau suaminya semakin besarkan Tuhan, istri juga harus siap. Ya. Harus siap. Tidak mungkin Tuhan memisah-misahkan. Pelayanan suami adalah pelayanan istri juga. Jangan tarik-tarik kaki ke suamimu di belakang. Pergi dia menginjil, kau di belakang bersumur-sumur, memaki-maki. Seharusnya berdoa. Amin. Kalau Tuhan sudah menggerakkan hati suami berkorban, jangan halangi itu untuk Tuhan. Amin. Ya, jangan menentang Tuhan. Fatal. Jangan. Kalau istrinya juga melayani, suami harus mendukung. Jangan malah kamu iri. Masa istri lebih hebat dari suami. Itu pikiran orang kuno itu. Kalau maju istrinya banggalah. Terima kasihlah Tuhan. Dulu dia ini menyusahkan aku, sekarang malah membuat saya bangga, membuat saya senang, sukacita. Amin. Kalau anaknya juga melayani, orang tua jangan menghalangi. Didukung supaya semua diberkati. Suami, istri, anak menjadi keluarga yang imamat rajani, menjadi keluarga yang rasuli. Amin. Jadi inilah perubahan seorang kasih sebelum dan sesudah. Ya. Kenal tak ilah Yosef keadaan kita sekarang ini. Apakah masih ada keadaan lamanya? Kalau masih ada, hari ini marilah sama-sama kita terima Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita seperti murid-murid, orang-orang percaya yang sudah diubahkan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih, ada gerakan Roh Kudus. Pada Pentakosta yang pertama itu dulu, pencurahan pertama, ya 70% penduduk di dunia ini menerima Yesus. Ya, itu dunia yang dikenal pada masa itu. Mungkin belum dikenal Nias ini dulu. Ya, 70%. Kemudian ada gerakan Roh Kudus yang kedua di Los Angeles, di Jalan Azusa, oleh pendeta Simon William.
itu mereka siang malam ibadah tanpa berhenti selama 2 bulan. Hasilnya mereka diurapi Roh Kudus siang malam tanpa berhenti selama 2 bulan. Akhirnya hasilnya adalah penuaian jiwa-jiwa yang sangat besar. 70% ya, pelosok dunia ini masuk ke kebenaran Injil. Haleluya. Dan ada nubuatan pada waktu itu 100 tahun ke depan akan ada lagi pergerakan Roh Kudus yang luar biasa di akhir zaman. Di Los Angeles, Amerika itu kejadiannya tahun 1909. Kalau dihitung berarti 2009, tahun 2009, 100 tahun. Berarti inilah masa-masanya pencurahan Roh Kudus. Saya ingat juga saudara kasih, ya. Kita juga saya ya, pada saya pribadi dulu yang saya tahu, saya masuk ke Yasin 2008. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus pada waktu itu. Siang malam kita melayani. Dan semua orang menerima pemberitaan Injil, bukan seperti sekarang. Kalau terutakan Injil, orang malingkan wajahnya. Dan kita percaya dengan kita berdoa merindukan semua kita dijamah, diurapi oleh kuasa Roh Kudus hari ini. Ada gerakan Roh Kudus lagi yang bekerja dengan luar biasa, bekerja dalam setiap kehidupan kita, menggerakkan lagi pemberitaan Injil sehingga semakin banyak saudara-saudara yang menerima Yesus. Amin. Ya, mungkin banyak keluarga kita yang masih belum terima Yesus. Mungkin banyak teman-teman kita belum terima Yesus. Hari ini saudara kasih, mari dengan sungguh-sungguh kita berdoa supaya tercurah Roh Kudus bagi saudara dan saya. Amin. Apabila saudara terima Roh Kudus, maka firman Tuhan mengatakan, jangan padamkan roh yang ada padamu. Haleluya. Apabila terima Roh Kudus, maka terima kuasa perlengkapan. Ya. Perlengkapan dari tempat Maha Tinggi supaya bisa menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati di dalam nama Yesus, dan menerima karunia-karunia penglihatan, membuat bermimpi-mimpi rohani, supaya semua kita mendapat bagian dari pekerjaan Roh yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tolong dibaca ayat 17 dulu, tentang kisah 2 ayat 17 dan seterusnya. 16 mulai. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan menubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu sudah ada nubuatan dari Nabi Yoel tentang pencurahan Roh Kudus, bahwa di akhir zaman ini akan dicurahkan, Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, sehingga taruna-taruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kemudian
orang-orangmu yang tua, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, taruna-tarunanya berpenglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan bermimpi-mimpi. Juga atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh. Pada hari itu akan mereka bernubuat dan akan terjadi mujizat-mujizat. Amin. Sudah siap kita salat kasih? Sudah? Sudah siap? Kenapa tidak semua menjawabnya? Sudah siap? Kalau saudara sudah mengerti apa yang dijelaskan hari ini tentang panggilan Tuhan pada kita masing-masing, maka mulailah tundukkan kepala saudara, berdoa,